Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Mohon maaf, mungkin ada suara ayam berkokok, ya tentu saja, karena aku di sini tarik energi menjelang subuh, ya teman-teman, sekitar jam setengah 3 pagi. Karena kalau nggak gitu aku nggak punya waktu banget bikin konten. Jadi udah aku sempet-sempetin ya, karena saking sibuknya pekerjaan yang pertama, yang kedua sibuk melayani konsultasi, yang ketiga memang sibuk sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi udah aku sempet-sempetin banget ya, bisanya jam-jam sekarang gitu ya. Mohon maaf, bisa dimaklumi ya ada suara ayam berkokok. Oke, aku kasih tahu seperti biasa, aku ada 3 konten dalam setiap harinya ya. 2 konten harian atau energi 24 jam saja, dan 1 konten sisanya energi yang jangka waktunya panjang bahkan berlaku selamanya. Dan kali ini yang energinya 24 jam saja atau sehari semalam doang ya. Oke, kali ini aku update untuk perasaan hati ya. Jadi bagaimana sih perasaan hati pasangan kalian kepada kalian? Update hari ini, Kamis 15 Juli tahun 2021. Aku kasih tahu ini general reading, energi semua orang, energi banyak orang ya, dari berbagai perbedaan kelahiran seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak sio, dan perbedaan manusia itu sendiri. Itu yang menyebabkan energi kamu yang ketarik semakin kecil, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti memang bukan untuk kalian, bukan energi kamu yang dibaca aku di sini. Dan semua orang di sini yang tentunya yang nonton video aku di sini kan nggak sama ceritanya ya kan. Jadi wajar ya kalau misalnya bisa bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama sekali ya, anggap aja hiburan gitu. Kalau cocok ya pasti ini kecil sekali kerisauannya ya. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Tapi aku tidak hanya melayani konsultasi tarot, aku juga membuka pengobatan tenaga dalam untuk penyakit ginjal. Mungkin kamu atau saudara kamu, siapapun yang sedang sakit ginjal, silahkan diinformasikan. Mungkin teman kamu, rekan kerja kamu yang sedang sakit ginjal atau batu ginjal ya, atau seperti kencing batu ya, atau saluran kencing yang membatu ya, atau empedu yang berpasir. Nah, silahkan bisa diinformasikan, kali aja mereka ingin berobat melalui pengobatan tenaga dalam pada saya di sini ya. Nah, di sini untuk konsultasi tarot maupun untuk pengobatan tenaga dalam, caranya sama untuk pendaftaran ya. Jadi chatting di WhatsApp saya ini ya. Oke, silahkan kamu screenshot aja teman-teman. Oke. Kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau nggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini ya. Bagaimana perasaan hatinya pasangan kamu di hari ini? Lagi sibuk kerja ya, sibuk kerja banget ya. Aku melihatnya nggak benar-benar fokus sama hal asmara, saya melihatnya. Oke. Ini ada apa ya? Ibaratnya kayak proyek gitu ya. Ini benar-benar bikin kepala pasangan kamu tuh bulet, benar-benar bikin kepala pasangan kamu apa ya, panas ya, karena kudu fokus dengan hal tersebut ya. Kayaknya masih rumit gitu ya. Di pekerjaan dia ya, di pekerjaan dia di sini dia merasa suatu kesibukan dan rumit seperti itu yang membuat di pikiran dia di hari ini nggak bisa fokus sama kamu. Kurasa kisah asmara kamu di hari ini bersama pasangan kamu yang pilih nomor 1 ini naik turun ya, kadang romantis, udah gitu kayak menghilang gitu ya, romantis lagi, menghilang lagi, naik turun lah kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa benar-benar fokus sama kamu ya. Dia ini udah mau mengusahakan fokus sama kamu ya, makanya masih ada romantisnya, naik turun gitu loh ya. Jadi nggak melulu yang apa, fokus pekerjaan aja, nggak gitu. Tapi dia usahakan di sini, usahakan untuk berkabar sama kamu ya, komunikasi sama kamu di saat dia sedang pusing kepalanya dengan rumitnya pekerjaan dia di hari ini teman-teman. Oke. Tapi kurasa di hari ini serumit-rumitnya pekerjaan dia, kurasa akan ada jalan, akan ada kelancaran sih seperti itu. Ya setidaknya masih ada titik terang lah kayak gitu. Contoh misalnya ya, dia seorang pedagang nih misalnya, yang tadinya rumit banget dengan konsumennya ya, aku rasa di malam harinya atau di sore harinya nanti akan ada contoh misalnya, aku besok ambil ya, aku besok mau kulaan ya, nah gitu loh. Contoh misalnya di hari ini nggak laku gitu ya, jadi dirumitkan ada seseorang yang janji hari ini mau ngambil gitu ya, tapi ternyata nggak ada ngambil, rumit ya. Waduh gitu ya, padahal
ini barang nggak aku jual loh demi kamu, tapi kamu nggak ada ngambil nih barangnya. Ternyata di sore hari atau di malam hari ada seseorang yang berniat untuk membeli barang tersebut. Nah, misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya. Pokoknya ini rumit banget, tapi kurasa akan ada jalan kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Makanya kemarin sih, hari ini ya. Hari ini pasangan kamu nggak bisa fokus romantis mesra sama kamu ya, karena kenapa? Karena dipusingkan, distreskan dengan pekerjaan yang cukup bikin mengecewakan awalnya ya, tapi pada akhirnya ada jalan gitu. Alhamdulillah gitu. Yang tadinya ya Allah gimana nih gitu, pusing, bingung, stres gitu ya, mengecewakan banget gitu. Tapi kurasa di sore hari akan ada titik terang yang mana membuat hati dia lega seperti itu ya. Oke, ini tentang pekerjaan banget di hari ini buat kamu yang pilih nomor satu. Kurasa hubungan kamu nggak terlalu mesra ya. Kenapa ya? Karena dia sibuk. Oke, di sini sebagian besar kamu dealing dengan Sagittarius ya. Jadi dari energi api ya. Kemungkinan juga Aries Leo di sini, tapi yang mendominasi di sini Sagittarius. Tapi kan bagaimanapun ini kan general reading ya. Kurasa semua zodiak pasti dealing, cuman yang paling kuat di sini dari Sagittarius teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 2 di sini dia ada kartu Two of Wands ya. Pasangan kamu di hari ini merasakan keseimbangan dari kamu ya. Ya. Jadi dia merasakan kamu bisa mengimbangi, contoh misalnya dia ini sibuk kerja gitu ya, tapi kamu bisa mengimbangi, kamu bisa memaafkan, kamu bisa memaklumi gitu loh. Jadi dia merasa cukup puas di hari ini di hubungannya bersama kamu ya. Merasa apa ya, kamu pengertian, memahami, memaklumi ya dengan kesibukan dia. Pokoknya dengan hal-hal yang dirasa sebenarnya mengecewakan di hati kamu, cuman kamu bisa memaklumi. Contoh misalnya ya, pasangan kamu di hari ini sibuk banget teman-teman, tapi kamu nggak marah-marah sama dia gitu loh. Yang ada kamu cuman nyemangatin dia, semangat ya kerjanya gitu loh. Ya walaupun kamu ada sedikit kecewa, dia paham kalau kamu tuh ada sedikit kecewa. Ya pastilah yang namanya pasangan, kalau kurang ada kabar dari pasangannya, kurang perhatian ya dari pasangannya, pasti ada rasa kecewa, ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan lah, takut ada sesuatu yang nggak apa ya, yang bikin menghambat di hubungannya ke depannya kayak gitu. Pasti itu ada kata dia. Tapi aku senang ya, dia tuh bisa mengimbangi kesibukan saya. Dia masih mau berpikir positif kepada saya. Tapi aku yakin kok yang namanya manusia pasti ada ketakutan apa, akan ada masalah di hubungannya kalau nggak berkabar. Cuman aku senang nih respon dia di hari ini. Dia tuh memaklumi aku, dia tuh mengerti aku banget. Nah gitu loh. Walaupun aku merasa nih feeling aku dia nih ada kekecewaan, tapi tidak pernah menampakkan kepada saya. Yang ada dia memaklumi kesibukan saya gitu loh teman-teman. Oke, jadi di sini pasangan kamu di hari ini merasakan keseimbangan dari kamu ya, merasa ya yang aku bilang tadi ya teman-teman. Cuman hati-hati di hari ini ada potensi orang di masa lalu menghubungi pasangan kamu. Sekali lagi, ada potensi di hari ini orang di masa lalu menghubungi pasangan kamu ya. Begitu teman-teman. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini bisa orang di masa lalu, mantan ya. Tapi bisa mantan, bisa orang di masa lalu ini teman-teman, bisa teman-teman lama bisa, tapi juga bisa mantan gitu loh. Yang menghubungi di hari ini kurasa ada respon ya dari pasangan kamu. Tapi kamu jangan khawatir, pasangan kamu di sini di hari ini memandang kamu positif dan lebih memilih kamu gitu loh. Paham gak sih? Oke, jadi walaupun ada orang di masa lalu yang menghubungi dia, tidak lantas membuat pasangan kamu di sini apa ya teman-teman, pikirannya gitu loh untuk mencoba selingkuh lah, inilah, kurasa enggak gitu ya, kurasa kamu tetap terbaik, kamu pokoknya kamu menang lah di hari ini posisinya kayak gitu ya. Oke, sekali lagi kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Lanjut nomor 3, di ini ada kartu Eight of Cup. Oh my god, kurasa kamu di hari ini sangat-sangat tidak lancar komunikasi kamu dengan dia ya. Sangat-sangat tidak lancar di sini. Bisa jadi no communication kurasa ya. Beberapa dari kamu puncaknya nggak ada komunikasi sama sekali di sini, atau setidaknya masih ada komunikasi cuman sangat-sangat tidak lancar seperti itu ya. Kurasa di sini ada masalah ya, kamu pokoknya ini ada masalah, dan aku melihatnya di sini pasangan kamu merasakan apa ya, udah mulai kurang nyaman di hubungan ini ya. Ada pertimbangan juga di hari ini ya untuk meninggalkan kamu, untuk mencoba mencari orang baru seperti itu, karena aku melihatnya di sini ada keputusasaan juga, rasa ingin menyerah juga. Jadi ada pemikiran memang pasangan aku
bukan yang layak untuk aku perjuangkan gitu loh, bukan seseorang yang layak aku perjuangkan. Jadi di sini ada pemikiran mencoba untuk mencari ya atau merespon orang-orang yang mendekati dia gitu, dan di sini mau mencoba menjalani hubungan baru bersama bersama cinta yang baru seperti itu teman-teman ya. Ada pemikiran seperti itu, ada pemikiran sudah capek di hubungan ini, lelah, putus asa ya, dan pengen meninggalkan hubungan ini atau pengen mengakhiri hubungan ini seperti itu teman-teman. Oke, hati-hati ya teman-teman, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, karena kondisinya ini benar-benar lampu kuning saya melihatnya. Ya, kurasa kamu sebelumnya ada hal-hal, kalau nggak masalah mungkin ada sesuatu sikap atau cara kamu mengambil keputusan itu nggak bikin dia puas, nggak bikin dia nyaman di hubungan ini, kurasa kayak gitu. Yang pasti ada pertentangan kayak gitu. Kalau nggak ada pertentangan nggak mungkin ini orang merasa merasa nggak nyaman di hubungan ini, karena ini merasa nggak nyaman dan merasa kamu tuh udah nggak layak untuk diperjuangkan gitu. Berarti kan ada pertentangan ya kan. Nah begitu. Dan sampai puncaknya ini ada pemikiran untuk mencoba dengan cinta yang baru seperti itu. Jadi hati-hati ya. Oke, itu perasaannya kepada kamu. Di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lanjut, ini ada kartu Nine of Wands. Bagaimana perasaan hatinya? Ini hampir sama dengan nomor 3. Jadi nomor 4 di sini pasangan kamu tuh merasa ya bahwa selama ini saya sudah berbagai usaha, sudah berbagai perjuangan. Contoh misalnya kalau kalau nggak dia yang menghubungi duluan, kamu nggak menghubungi dia gitu loh. Kalau nggak dia yang berkabar duluan, kamu nggak ada chatting dia, nggak ada telepon dia gitu loh. Kalau bukan dia yang memulai topik ya untuk diobrol, kamu nggak pernah nih ngubungin dia, nggak pernah kamu tuh ada pembicaraan gitu loh teman-teman. Jadi dia merasa udah sekian usaha ya, udah sekian banyak usaha yang saya lakukan demi kelanggengan hubungan ini, tapi aku merasa sia-sia, seolah dia tidak memperjuangkan saya, seolah di sini saya berjuang sendirian di hubungan ini, saya lebih berusaha dibanding dia. Kurasa bahkan dia di sini kayak nggak memikirkan ya, udah nggak lagi memperjuangkan saya, udah nggak lagi memperjuangkan komitmen ini gitu loh. Jadi ini orang sudah ada rasa capek juga di hubungan ini. Apa ya? Aku sih kalau melihatnya sih pada titik-titik stagnan di sini, artinya pasrah gitu ya. Kalau semisal kamu di sini mau berubah, teman-teman, dan kamu di sini mau mau lebih aktif ya dalam berkomunikasi, kamu lebih memberikan waktu untuk dia, kamu lebih perhatian ya, lebih memikirkan hubungan ini ke depannya. Nah, ini dia berpikirnya alhamdulillah, memang itu yang diharapkan. Tapi kalau semisal kamu udah memang bener-bener nggak bisa diperjuangkan, ini pada titik stagnan, ini orang udah nggak mau berjuang lagi, kayak merasa capek gitu. Kalau emang sudah dia begitu, berarti dia bukan bukan jodoh saya. Nah gitu loh. Jadi sudah ada pemikiran yang lepas di sini ya, udah lepas, udah pada titik stagnan, dan kayak apa ya, eh pada takdir gitu loh. Berarti dia memang takdirnya bukan jodoh saya. Nah, kayak gitu loh. Jadi di sini sudah ada pemikiran siap gitu ya. Kalau emang bukan jodoh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi siap kalau misalnya harus berpisah gitu loh. Ada kesiapan. Cuman ini masih pada stagnanisasi kayak gitu. Belum, maksudnya nggak ada pemikiran untuk memperbaiki dan nggak ada pemikiran untuk mencoba bersama orang baru, belum ada. Jadi masih diam aja, dia masih males gitu. Cuman kalau misalnya emang nggak jodoh sama kamu, dia siap gitu loh teman-teman ya. Ya udah, memang ini orang bukan takdirnya untuk saya gitu loh. Gitu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Lanjut. Nomor 5, ini ada kartu date. Di sini ini nggak baik ya. Kurasa ada masalah, tapi masalah ini nggak di hari ini aja. Jadi walaupun aku tarik energi hari ini, kurasa masalah ini udah terjadi sejak kemarin-kemarin. Date ini tidak hanya kemarin, minggu lalu. Bisa jadi date ini masalah yang sudah terjadi setahun yang lalu, bisa jadi gitu loh. Dan date di sini tidak harus yang kemudian bertengkar ya, cekcok, itu enggak. Date di sini ada suatu yang membuat apa ya, terhalang di pikirannya. Contoh misalnya gimana ya? Contoh misalnya ya, di tahun lalu pasangan kamu tuh mendapati kamu ada perselingkuhan, dan walaupun selama ini kamu tidak terlihat selingkuh lagi, tapi di pikirannya tuh udah mulai nggak nyaman. Nah gitu loh. Jadi nggak harus bertengkar, cekcok
sekarang juga atau kemarin, enggak harus begitu, tapi ada sesuatu yang merasa intinya ketidakpuasan lah di hubungan ini gitu loh. Ya intinya ketidakpuasan lah dari kamu kayak gitu ya. Jadi enggak harus yang cekcok marah-marah, enggak gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya ini merasa kurang nyaman gitu ya. Jadi sudah menyimpan kekecewaan, udah terlanjur kecewa ya selama ini seperti itu, dan ini masih ke bawah-bawah sampai sekarang gitu. Dan kalau kamu tanya, Kak, bagaimana frekuensi perasaan cintanya kepada saya? Aku rasa ini semakin menurun ya. Yang tadinya dia sayang banget sama kamu, cinta sama sama kamu, ini karena dirasa kamu ada hal-hal yang bikin dia ya ada hal-hal yang kamu perbuat gitu ya yang bikin dia kecewa. Nah, itu yang membuat dia mulai hambar kepada kamu. Frekuensi rasa cinta di hatinya itu mulai berkurang. Bahkan ini lebih kepada udah kayak kayak nggak ada cinta, udah nggak ada cinta sama sekali buat kamu gitu teman-teman. Kalau kamu tanya perasaan lo ya, nggak ada cinta di sini ya, karena di sini dia udah merasa kayak hubungan ini memang rumit ke depannya untuk diperjuangkan. Ibaratnya kepercayaan tuh sudah habis gitu loh. Jadi kepercayaan dia kepada kamu kayak udah kehabisan di sini, udah kehabisan kepercayaan. Jadi mau ngomong gimana ya, contoh nih misalnya kamu punya kesalahan A gitu ya. Kemudian kamu berusaha untuk meyakinkan dia bahwa aku nih udah benar-benar berubah, aku janji aku fokus sama kamu, aku setia sama kamu, bla 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 gitu lah. Tapi ini orang nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa percaya sama kamu gitu loh. Paham nggak sih? Ini udah krisis krisis kepercayaan kayak gitu teman-teman. Dan makin makin hari sampai sekarang ini makin menurun ya frekuensi rasa cintanya kepada kamu seperti itu, makin hambar kepada kamu gitu teman-teman ya. Bahkan ini ada pemikiran memang hubungan ini sudah tidak tidak layak gitu ya diperjuangkan gitu ya, hubungan ini percuma diperjuangkan seperti itu. Ada pemikiran seperti itu teman-teman. Kenapa kalian di sini ya? Oke lah, sebagian besar di sini kamu dealing dengan Scorpio. Ini bukan berarti yang lain nggak dealing ya, karena ini kan general reading, pasti dealing, cuman yang paling mendominasi dari Scorpio di sini. Oke. Teman-teman, sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya, karena bagaimanapun ini kan general reading ya kan. Jadi kamu mending sama aku konsultasi pribadi aja. Di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot, dan aku juga membuka pelayanan pengobatan tenaga dalam buat kamu atau ada keluarga kamu, teman kamu, rekan kerja kamu yang sedang sakit batu ginjal, seperti saluran kencing yang membatu, atau seperti empedu yang berpasir. Bisa berkabar atau informasikan ya. Kali aja mereka juga tertarik untuk konsultasi tarot, kali aja tertarik untuk pengobatan tenaga dalam penyakit tersebut ya. Jadi silahkan diinformasikan nomor saya ini teman-teman. Mungkin kamu sendiri ya ingin konsultasi dan ingin berobat, silahkan ya hubungi WhatsApp saya ini. Sekali lagi, untuk pendaftaran dan untuk info lebih lanjut mengenai konsultasi dan mengenai pengobatan tenaga dalam, caranya chatting di WhatsApp saya ini. Silahkan kamu screenshot aja teman-teman, oke? Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.